Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara, kita tidak akan menemukan apa-apa dalam hidup ini sebagai sesuatu yang berharga, kecuali kita berani mengambil resiko dengan mempercayai kehidupan yang akan datang dan mengarahkan diri kepada kehidupan yang akan datang itu. Kita tidak akan menemukan apa-apa dalam hidup ini, tidak akan menemukan apa-apa yang berharga dalam hidup ini, kecuali kita berani mengambil resiko, mempercayai kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru, dan mengarahkan diri pada kehidupan tersebut. Saudaraku sekalian, tidak ada gairah yang berarti di dalam hidup ini kalau kita hanya bermain di area yang kecil, ya. Small thing, playing small. Dan kita tetap ada di dalam kemiskinan lebih. Maksud saya, kita dalam kemiskinan dan menyia-nyiakan potensi yang luar biasa yang ada pada kita. Maksud apa yang saya katakan, kita ini memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun hidup di dalam kekekalan. Tetapi kalau area berpikir kita hanya kepada small thing itu, playing small, bermain untuk hal-hal yang kecil, kita tidak memiliki gairah yang berarti. Dan inilah yang dilakukan hampir semua manusia. Hampir semua manusia, termasuk hampir semua orang Kristen. Kita tidak menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup ini, kecuali kita berani mengambil resiko, mempercayai kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru, dan mengarahkan diri sepenuhnya kepada kehidupan yang akan datang itu. Dan kita tidak akan memiliki gairah yang berarti kalau kita masih hanya ada di area kefanaan, hal-hal kecil itu sebenarnya, small thing itu. Dan kita tidak memanfaatkan potensi kita yang luar biasa. Jadi masih dalam kemiskinan. Tapi banyak orang tidak menyadari karena konsep kemiskinan, konsep kekayaan yang dipahami orang pada umumnya adalah hal-hal bendani atau hal-hal duniawi, ya. Earthly, worldly, duniawi. Saudaraku sekalian yang kekasih, tadi saya katakan kalau kita berani mengambil resiko. Masa Pak sampai begitu? Iya, sebab faktanya tidak banyak orang yang mengarahkan diri pada kehidupan yang akan datang karena memang tidak berani mempercayai hal itu sebagai realita yang pasti akan segera kita masuki, dan masih mencintai dunia, ya. Kasihan. Ya, saudara nangkep ya yang saya katakan, saudaraku. Saudara mengerti? Kita tidak akan dapat menemukan apa-apa yang berharga dalam hidup ini, kecuali kita berani mengambil resiko, mempercayai kehidupan yang akan datang, ya, dan mengarahkan diri kepada kehidupan yang akan datang itu. Tentu kalau saya katakan beresiko, karena memang kalau orang mengarahkan diri kepada kehidupan yang akan datang, ia tidak boleh terikat dengan dunia. Nah, orang baru menemukan gairah yang bernilai atau gairah yang berarti seiring atau seimbang dengan potensi yang ada pada manusia. Karena manusia makhluk kekal, gairahnya harus gairah yang berarti, bukan pada perkara kecil, ya, bukan kepada small thing, ya. Sayang kalau manusia yang makhluk kekal mengarahkan diri kepada hal-hal fana, itu agak semi hewan yang memang tidak memiliki proyeksi hidup kekekalan.
Nah, di pemberitaan kebenaran terkait dengan mempersiapkan kematian yang bermartabat, kita harus mengerti benar hal ini, saudaraku. Ya. Jadi kalau orang menertawakan kita, seakan-akan kita ini dianggap tidak wajar, aneh, bodoh, atau apa, terserah. Ya, kita tidak perlu gubris sama sekali. Tidak perlu gubris sama sekali. Karena kita memilih ini. Ya, aku memilihmu Tuhan. Sesungguhnya satu hal yang paling mendesak dalam hidup kita ini adalah apakah kita ini memiliki area bermain, maksud saya area beraktivitas hidup itu di bumi ini, atau sudah benar-benar memfokuskan pada kehidupan yang akan datang. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Carilah perkara yang di atas, bukan di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 19 dan 20, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Ini masalah yang bukan saja sangat penting, tetapi juga mendesak. Dan harus dipandang selalu mendesak. Kalau bisa, ini satu-satunya masalah hidup kita. Yang lain itu bisa relatif. Tinggal di rumah besar atau rumah kecil, rumah pribadi atau rumah kontrak, itu relatif. Tidur di atas kasur empuk atau di atas dipan atau kayu keras, itu relatif. Yang penting kan bukan dipan atau kayunya atau kasur empuknya, tapi nyenyak tidurnya kan. Sama makan makanan yang mahal atau makanan yang tidak mewah, yang penting kan bukan makanannya tapi sehatnya dan nikmatnya. Jadi relatif, tetapi kekekalan tidak relatif. Nah, manusia dalam kebodohannya mengutamakan yang relatif tetapi tidak mengutamakan yang mutlak. Yang mutlak itu perkara-perkara di atas itu. Nah, kenapa saya katakan mendesak? Kalau saudara terus menerus beraktivitas, terfokus, terproyeksi pada masalah-masalah fana dunia ini, saudara tidak akan mampu nanti mengangkat kepala melihat perkara-perkara yang di atas. Nah, banyak orang tidak memandang ini sebagai hal yang mendesak, dan memang kuasa kegelapan akan bermanuver menghujani seseorang dengan berbagai kesenangan, kesibukan, cita-cita, obsesi dan passion yang lain atau gairah-gairah yang lain. Dan yang paling rusak ketika orang Kristen berpikir surga tidak perlu dipikirkan sekarang, itu nanti. Biasanya terkait dengan pengajaran atau doktrin yang memang tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu harus diresponi secara bertanggung jawab. Nah, banyak orang berpikir bahwa selalu masih ada kesempatan sehingga masih bisa ditunda untuk mengutamakan Allah ini, saudaraku. Saya sudah berkali-kali menyampaikan perihal Esau yang tidak mempunyai kesempatan lagi memperoleh hak kesulungannya walaupun dengan air mata. Ya. Nah, yang membuat banyak orang Kristen tertipu ketika ia merasa bahwa mereka tidak bermaksud mengkhianati Tuhan dan tidak mengingini masuk neraka. Dan itu sudah dianggap sebagai kontribusi yang berarti di mata Allah. Sesat, saudaraku. Tidak ada orang yang bermaksud masuk neraka dan orang beragama. Tidak ada yang bermaksud mengkhianati Tuhan. Tapi ketika orang mendelay langkah yang seharusnya dilakukan sekarang, memproyeksikan diri pada
kehidupan yang akan datang, langit baru, bumi baru, maka ia tidak akan memiliki gairah itu. Ia pasti suatu hari tidak mampu memiliki gairah. Ya, ini terkait dengan kalau orang memandang dunia ini berarti ya gairahnya tertuju kepada hal-hal yang duniawi itu. Nah, potensi dirinya yang potensi manusia yang luar biasa untuk bisa menjadi makhluk kekal diabaikan. Gairah yang bernilai yang mestinya seimbang dengan potensi yang manusia miliki tidak dimiliki, dan dalam waktu yang lama gairah itu tidak bisa tumbuh lagi, saudaraku. Nah, ini mengerikan, saudara. Ya, makanya tidak boleh menunda apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan berpikir karena tidak bermaksud berkhianat kepada Tuhan. Jangan berpikir karena memang tidak bermaksud masuk neraka, Anda serius dengan Tuhan. Itu sesat pikiran kita. Nah, banyak orang Kristen merasa bahwa Tuhan memaklumi, mentolerir keadaan mereka seperti itu. Sebab kehidupan di bumi ini saja sudah berat dijalani. Masalah keuangan, sakit penyakit, rumah tangga, wah apalagi yang didera dengan berbagai persoalan-persoalan hidup. Itu sudah membuat tenggelam. Boro-boro memikirkan surga, hidup berkenan kepada Tuhan, kesucian Tuhan. Dianggap itu tidak bisa dijangkau atau tidak perlu lagi, yang ini saja belum selesai. Nah, maka orang sering berkata, Tuhan kalau engkau tolong ini masalahku, aku mau sungguh-sungguh loh. Nah, ini orang-orang licik biasanya. Atau kalau tidak bermaksud licik, dia akan menjadi licik. Justru pergumulan persoalan hidup yang berat itu membuat orang itu lebih suci. Dilatih Tuhan untuk berkenan, dan persoalan-persoalan berat itu membuat orang bisa mengarahkan diri ke surga. Begitu, saudara, mengarahkan diri ke langit baru, bumi baru. Saya sempat melihat, saudaraku, the most emotional soldiers coming home. Yeah. Most emotional soldiers coming home. Bagaimana emosi yang begitu meledak waktu melihat anggota keluarga mereka pulang dari overseas, dari medan perang luar negeri, ya saudara, dari Afghanistan, dari Timur Tengah, ya. Saya begitu menangis, saudara. Saya berlinang air mata deras. Sampai sempat juga terseduh-seduh. Saya malu itu sebenarnya. Melihat bagaimana anak di kelas lagi sekolah, tiba-tiba papanya muncul, terus dia melihat papanya, dia peluk, dia nangis. Aduh, ada orang tua udah pakai tongkat, lalu dia lagi ngelamun, lihat ke depan, anaknya di sebelahnya, dia begini. Oh, langsung dia nangis, saudaraku. Aduh, banyak deh. Dan saya terseduh-seduh. Saya bukan nangis, saya terseduh-seduh. Saya benar-benar terseduh-seduh loh. Air mata saya berlinang, saya lap. Gak lama saya terseduh-seduh lagi. Aduh, itu benar-benar mengharukan, saudara. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana dengan tentara Amerika yang meninggal, yang mati, yang pulang hanya itunya, bendera. Lalu yang kedua saya ingat, nanti kalau kita di surga, waduh, itu kalau most emotional, waduh, children of God, ya, coming home. Waduh, itu yang menginspirasi saya jadi nangis juga. Waduh, kehidupan berat dijalani hari ini itu tidak menjadi berat kalau saudara melihat pengharapan yang akan datang.
Kalau di dunia ini Anda seandainya senang, tidak punya persoalan, rumah bagus, mewah, duit banyak, tetapi di kekekalan tidak bertemu, terpisah, bahkan bersama masuk neraka, mengerikan kan? Loh, saudara, anggap ringan yang saya ucapkan. Saya bukan mengintimidasi, saya bukan menakut-nakuti loh. Ya, jangan main-main. Aduh, jangan main-main ya. Makanya seberat apapun masalah hidup kita itu menjadi kecil kalau saudara betul-betul mengarahkan diri kepada kehidupan yang akan datang dan berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan sebagai persiapan untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, begitu saudara. Supaya gairah saudara itu bernilai seiring dengan potensi makhluk kekal yang disebut manusia. Jangan seperti gairahnya binatang yang hanya untuk survive, ya, mencabik-cabik binatang lain yang lebih lemah. Ya, tidak mengerti kekekalan, tidak ada harapan kekekalan. Gairahnya itu tidak bernilai. Kalau gairahnya hanya pada rumah bagus, mobil, kedudukan, kekuasaan, waduh. Dulu kita juga begitu, bukan kekuasaan di luar gereja, di dalam gereja berebut kedudukan, berebut kehormatan, sama. Sekarang kita bertobat, ya. Sekarang kita bertobat. Banyak orang Kristen merasa bahwa yang penting tidak jahat ke gereja. Padahal menjadi Kristen itu harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Ini sepadan dengan kemuliaan yang kita akan peroleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Harus seperti Tuhan Yesus. Ingat ya, kalau seseorang menunda apa yang harus dilakukan, itu dalam kurun waktu tertentu bisa menjadi mengcancel. Dari menunda jadi membatalkan. Dari mendelay jadi mengcancel. Hati-hati. Ngeri saudara. Maka aduh, segera, ayo segera ya. Saya sampai tidak berani pulang ke rumah waktu dirawat di rumah sakit karena saya tahu penyakit ini. Jangan tubuh sehat, saya senang, saya tidak lagi mengarahkan diri ke Tuhan. Oh, takut saya saudara. Saya serius berdoa, Tuhan jangan aku pulang ya sebelum aku sembuh. Sembuh bukan penyakit fisikku, penyakit rohaniku. Nah, dari situlah saya menemukan komitmen baru. Makanya kalau nyanyi lagu ini saya seringkali trauma. Saya jadi kayak menghadirkan suasana rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kan tangan diinfus, kita kayak di penjara ya. Benar-benar seperti di penjara. Karena waktu itu lagi tinggi-tingginya COVID di pertengahan bulan Juli. Saya masuk tanggal 9 sampai tanggal berapa? Itu 9-10 lah kira-kira. Jadi ke restroom bawa itu bawa infus ya. Terus sepanjang hari cuma duduk, nanti kalau sudah jam 8-9 kita naik ke tempat tidur di ranjang, tidak ada guling. Bantalnya pun ini tipis, dari bawahnya saya kasih handuk. 2 handuk saya ambil, saya taruh di situ. Terus saya kan biasa tidur miring, nggak bisa, jadi saya begini aja. Aduh, tapi bisa juga tidur. Tidak pernah minum obat tidur, 1-2 kali saya minum obat tidur. Dulu hampir nggak pernah, emang nggak pernah. Aduh, ampun deh. Jadi tiap hari begitu turun dari ranjang ke restroom, balik lagi duduk. Itu trauma loh. Aduh. Dengan tangan yang bengkak sana bengkak sini karena vena saya kecil. Gelora hati saya pulang, saya mau mengajak sebanyak mungkin orang ke surga. Aduh, saudaraku. Nanti akan saya ulangi lagi beberapa pengalaman yang menjadi
poin atau menjadi faktor di mana saya mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, jangan menunda. Aduh Tuhan, kalau pulang ke rumah lalu saya belum mengalami perubahan, aduh Tuhan, aku takut. Nah, kuasa kegelapan itu menipu dengan pemikiran bahwa sekarang ini selama masih di dunia dan belum menghadap tahta pengadilan Allah, kita itu tidak akan bisa mengerti kita ini masuk surga atau masuk neraka. Jadi diyakini saja. Kalau sudah mulai berpikir begitu, yang penting hanya diyakini. Tidak ada usaha yang maksimal. Tidak ada usaha yang maksimal. Anda pernah lihat nggak perenang kalau lagi latihan berenang atau pelari dimenitin, udah sampai berapa detik atau berapa menit 100 meter itu. Jadi kepastian, kalau tidak jangan dikirim ke Olimpiade. Dari 1000 memanah berapa yang kena, itu bisa dipastikan. Nah, Tuhan pun juga mau kita memastikan diri untuk itu. Saudara kalau berpikir bahwa Tuhan membuat ini hal yang spekulatif, wah, Tuhan itu saudara tuduh jahat, saudaraku. Anda memandang Allah itu jahat, ya. Ini menyesatkan. Dan ini membuka celah iblis menguasai hidup seseorang. Jadi sementara menunda karena harus diyakini, yang dikuatkan hanya keyakinan saja. Biasanya itu berdampingan dengan doktrin. Doktrinnya harus mengarahkan orang cukup percaya. Dan yang membunuh itu kalimat keselamatan bukan karena perbuatan baik. Dari penjelasan yang keliru, sehingga tidak perlu perbuatan baik. Loh, baik saja tidak menjadi target kok, sempurna. Ini udah sesat. Aduh, banyak gereja sesat. Sesat yang tidak disadari. Kenapa? Nah, sekolah teologi saja juga tidak mengajarkan dengan jelas perubahan kodrat, langit baru, bumi baru. Semua harus dirumuskan secara definitif dalam kalimat. Makanya saya bicara kepada Civitas Akademika STT Ekumene, harus ada pelajaran sekarang. Ayo bagaimana menggunakan mulut, bagaimana kejujuran, bagaimana menghadapi lawan jenis, khusus pria-pria bagaimana menghadapi gairah seks, bagaimana mengatasi masturbasi. Nanti dianggap itu sebagai, aduh kok nggak akademis. Nah justru itu yang penting. Apa sekarang ini proyeksimu terhadap kekekalan? Itu mesti ada mata kuliah itu. Semua dirumuskan di doktrin, di sistematika dogmatika kalau terkait dengan hal-hal yang menyangkut Tuhan, keselamatan dan lain-lain. Makanya banyak lulusan STT yang moralnya tidak baik karena memang tidak mengalami perubahan kodrat, lalu jadi pendeta. Ngerti nggak? Apa nggak rusak itu gereja? Loh, yang penting itu kan justru batiniahnya. Ya memang ada kurikulum dari pemerintah, tapi muatan lokal harus ada. Saya sudah lebih seperempat abad di sekolah tinggi teologi, saudara, maaf ya, bukan sembarang ngomong. Makanya saudara lihat itu dokter-dokter itu kalau berdebat, itu seperti orang tidak memiliki manner yang baik, ya, memang nggak punya, tidak menunjukkan keagungan sebagai anak Allah. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya. Siapa Pak? Loh, nggak boleh. Siapa? Pokoknya Anda bisa tahu sendiri dan jangan dicontoh. Saya pun juga belum sempurna, tapi jangan konyol begitu. Jangan saudara berpikir bahwa hal diterima atau ditolak Allah tidak bisa dipersoalkan sekarang. Seakan-akan Allah menyembunyikan hal itu. Wah, jika saudara beranggapan bahwa
Allah sekarang ini ya, sementara kita hidup sengaja menyembunyikan kepastian diterima atau ditolak oleh Allah. Anda menuduh Allah itu jahat dan licik. Allah seperti bola liar yang gelinding dan tidak pernah bisa dipahami kemana larinya. Sejak masih hidup, kita harus sudah memiliki geliat usaha yang jelas. Sehingga kepastian keselamatan itu bukan dijawab di rumusan doktrin, tapi dalam perilaku hidup, saudara. Nah, nampak itu di gairahnya. Manusia itu makhluk kekal, gairahnya harus bernilai tinggi apa? Ya, fokus kepada kekekalan itu, saudara, ya. Kita tidak akan menemukan apa-apa dalam hidup ini sebagai sesuatu yang berharga kecuali kita berani mengambil resiko. Apa itu resikonya? Resikonya adalah menaruh seluruh pengharapan kita kepada penyataan kedatangan Tuhan. Seperti 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 dan seterusnya. 13 khususnya 14, taruhlah seluruh pengharapanmu. Konyol, Pak. Ya memang dari dulu orang Kristen dipandang konyol. Jangan harap kebahagiaan dari dunia ini. Nih juga banyak salah di masa lalu. Punya banyak hobi dan kesenangan juga yang saya pikir itu wajar. Oh, itu kebocoran, saudara. Kebocoran yang saya sampaikan di renungan pagi tadi, ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi besok pagi jam 5. Saudara ikut berdoa ya, jam 5 pagi lewat Truth ID. Kebocoran. Ada yang tanya, Pak, kebocoran maksudnya apa? Maksudnya begini loh, mestinya kamu itu, misalnya kamu tuh nonton film yang ini, bukan itu. Itu enggak baik, Anda nonton itu, kebocoran. Mestinya hari ini kamu nggak perlu ke mall, Anda ke mall. Itu kebocoran. Memang tidak kelihatan. Anda mestinya baca Alkitab, bukan baca yang itu. Itu kebocoran. Mestinya kamu tidak perlu bertemu dengan si A. Tapi Anda nekat ketemu, kebocoran. Mestinya hari ini kamu ketemu si B, kamu bisa sharing. Anda nggak ketemu, Anda kebocoran. Itu hal-hal sederhana loh. Belum hal-hal lain yang lebih besar. Mestinya ke gereja, tapi tidak ke gereja. Mestinya bangun pagi berdoa, Anda tidak bangun. Itu kebocoran. Makanya harus berusaha untuk itu. Gairah hidup saudara harus gairah surgawi. Dan itu kita bangun dari diri kita sendiri. Bukan karunia Tuhan. Yang satu diberi karunia untuk mencari perkara yang di atas, masuk surga. Yang lain nggak diberi gairah untuk itu, neraka. Itu ajaran tidak benar, tidak alkitabiah. Ya, tidak akan membuat seseorang sampai pada kehidupan sebagai anggota keluarga kerajaan. Tidak ada gairah yang berkualitas kalau orang bermain di area small thing, hal kecil yang sementara ini. Sehingga potensi sebagai manusia yang agung tidak akan bisa dimunculkan. Makanya kalau Alkitab bicara mengenai talenta itu bukan bakat. Talent itu kalau menurut Alkitab itu bukan bakat. Pengertian talenta itu potensi untuk menjadi seperti Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar kita itu menguji diri. Mohon Tuhan membuka pikiran dan menguji diri kita. Dan mohon Tuhan membuka pikiran kita untuk mengetahui apakah jalan kita serong. Mazmur pasal 139, 2 Korintus pasal 13 ayat 5, Efesus 5 ayat 10. Semua ini bicara mengenai untuk memeriksa diri. Ya, ayo kita periksa diri kita. Tidak ada yang hebat di antara kita sehingga bisa menepuk dada dan berkata, aku suci, aku lebih suci dari orang lain. Tidak ada. Saudara mungkin masih bingung, Pak, bagaimana Pak kita bisa tahu bahwa kita akan diterima atau ditolak oleh Allah?
Ya ukurannya adalah berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti berkenan kepada Tuhan? Ya kalau kita selalu melakukan kehendaknya. Akhirnya muncul lagi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya? Nih banyak orang sampai sekarang bingung. Kalau saya tidak bingung, yang mengerti suara kebenaran tidak bingung. Bagaimana bisa tidak bingung? Mulailah dari melakukan apa yang Anda pandang baik. Yang Anda pandang tidak baik jangan dilakukan. Mencuri, tidak menghormati orang tua, menipu, membunuh, berzina, menyakiti orang, pasti salah kan? Dimulai dari itu. Dimulai dari hal itu. Tetapi harus didasari oleh satu kesediaan, ya, rela melakukan apapun yang Allah kehendaki. Itu baptisan Yohanes. Itu iman Abraham. Rela melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Itu kalau hari Selasa nanti saya jelaskan kembali atau saya lanjutkan, ya. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, dimulai dari hal-hal besar. Ya. Kalau hal-hal besar yang kelihatan maksudnya ya. Dari hal-hal yang kelihatan ini Anda tidak setia, jangan bicara hal yang batiniah. Dari hal itu dulu. Wah, itu digarap. Nanti akan berkembang lagi. Ternyata membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang. Membenci itu sudah membunuh. Mulai naik. Roh Kudus mulai pimpin. Kejujuran, ketulusan. Nah, itu mulai berkembang. Waktu kita tidak tulus, kita tahu. Aku tidak tulus. Nah, terus. Sampai kita bisa melewati semua itu. Dan seiring dengan itu, percaya enggak? Alami ya, Anda mulai tidak tertarik dengan keindahan dunia. Nah, itu jadi ciri aku siap. Aku diterima. Kalau saudara masih tertarik dengan keindahan dunia, masih ditopang oleh perkara dunia, tidak mungkin saudara bisa diterima. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, kita kan bisa mengerti, aku masih terikat nggak dengan dunia? Oh, ngerti loh. Masa nggak ngerti? Dulu kita punya banyak hobi dan kesenangan-kesenangan. Sekarang kenapa tidak? Nah, jangan sampai sudah tua, masih punya ambisi, saudara. Tapi ternyata itu tidak menjawab kebutuhan batinnya yang kosong. Wah, itu menderita. Waktu dia mati, dia tahu bahwa semua itu tidak menyelamatkan dirinya. Ada rongga kosong yang tetap kosong yang mestinya diisi Tuhan. Tapi pada waktu hidup ditutupi oleh berbagai kesenangan. Sampai dia tidak punya kehausan yang kudus. Mengerikan, saudara. Oke? Nah, di sini dibutuhkan juga kebenaran yang mencerdaskan pikiran kita. Itu semua simultannya terus berjalan bersama. Dari kesediaan kita tidak melakukan pelanggaran umum, lalu mulai berkembang ke batiniah. Terus kita juga tentu harus belajar firman Tuhan. Dan kita harus punya jam doa untuk merasakan kepekaan kehadiran Allah. Kita kan bisa merasakan perasaan Tuhan. Ya kan? Pasti enggak bisa enggak tahu, pasti saudaraku. Jadi kalau sekarang saudara masih bingung karena hidupmu masih keruh. Dan selama seseorang belum menemukan dengan pasti bahwa dirinya sudah melakukan kehendak Bapa atau tidak, ia harus berjuang untuk mencapai perkenanan Bapa itu. Ayo kita di sini ekstrim, gila-gilaan, fanatik, all out, sungguh-sungguh, nekat. Anda kalau tidak nekat, Anda satu hari akan sangat menyesal. Sangat menyesal. Aduh, mengerikan. Saya bicara ini juga khotbah kepada diri sendiri, saudara. Sudah finish. Mungkin saudara berkata, Pak, hari gini khotbah seperti ini bagaimana, Pak? Mana laku? Pasti masih ada orang yang disisakan Tuhan. Pasti ada orang yang masih disisakan Tuhan.
Dan kita menjumpai orang-orang yang disisakan tersebut, saudaraku. Ya. Jadi Tuhan tidak berteka-teki ya untuk hal yang sangat penting ini, yaitu keselamatan kekal kita. Nah, orang yang memberi diri untuk sungguh-sungguh menemukan dirinya diterima, ya, untuk tahu ditolak atau diterima, dan dia ingin dirinya diterima, itu akan memiliki apa yang Alkitab katakan sebagai haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan memuaskan. Bukan memuaskan nanti saja, sekarang ini dipuaskan. Kebahagiaan kalau kita melakukan kehendak Allah. Dan ini perjuangan seumur hidup sampai menutup mata. Dan ini menjadi agenda kita satu-satunya. Nah, ada orang yang masih keras kepala dan biasanya orang-orang itu tegar tengkuk dan memang tidak mau bertobat. Bertanya begini, Pak, kalau kita mikir begitu bagaimana kita mau konsentrasi bekerja, mikir istri, mikir anak, mikir itu orang-orang itu. Orang-orang begitu itu orang-orang yang memberikan isyarat emang dia orang-orang yang tidak mau bertobat. Itu orang-orang sombong. Kalau perlu enggak usah dijawab. Ya jawab sendiri situ. Kalau mau ya saya ajar sini. Lah kamu mesti dengar khutbah dong, jangan hanya kalimat saya kali ini. Kamu baik makan, minum, melakukan segala sesuatu, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Justru harus ada di tengah-tengah masyarakat, hidup dengan segala kegiatannya, karena melalui semua itu Tuhan mengajar kita bagaimana kita berkenan kepada Allah. Nah, kalau tidak memiliki pergumulan hidup, aktivitas, ya nggak bisa. Nah, kita harus selalu berpikir dan membayangkan ya saudara, kemungkinan ditolak oleh Allah itu bisa. Jadi kalau seorang pelajar berpikir bahwa kemungkinan tidak lulus itu bisa. Nah, supaya tidak mengalami keadaan itu, maka belajar rajin. Ya, jangan konyol ya, jangan berkata, kita kan diajar Tuhan tidak takut Pak, tidak khawatir. Saya nggak khawatir, nggak takut, nggak naik kelas. Nah, itu kan konyol, saudara. Tuhan berkata jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwamu. Ada yang ditakuti. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, kamu pakai. Tapi khawatirlah kalau kamu tidak masuk surga. Takutlah akan Allah yang berkuasa membuang kamu ke neraka. Ada yang ditakuti, ada yang dikhawatirkan. Nah, kalau yang ditakuti, dikhawatirkan itu adalah objek-objek tertentu yang salah, binasa, saudara. Lebih takut miskin daripada masuk surga, masuk neraka maksud saya. Miskin nggak takut, nggak masuk surga, masuk neraka juga nggak takut. Waduh, celaka itu. Miskin takut, masuk neraka nggak takut, mati deh. Gimana? Takut miskin, takut tidak terhormat, masuk neraka nggak takut. Waduh, Pak takut dua-duanya, biasanya nggak bisa. Orang kalau takut Tuhan tidak takut yang lain. Kalau orang takut yang lain, maksudnya kalau orang tidak takut yang lain, dia takut Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan, dia orang yang takut akan Allah, dia berani menghadapi apapun, mau miskin mau apa, tidak takut. Tapi kalau Tuhan tidak takut, ya dia akan takut menghadapi banyak bahaya. Ada orang kan ke rumah sakit saja takut, ke rumah duka paling tidak berani. Tapi lihat bagaimana dia peras orang, bagaimana dia tekan orang. Dan karena saya sudah menyaksikan sendiri ya, bagaimana dia punya istri di sini, dia di luar negeri punya istri, aduh. Ini terjadi benar. Saya punya kenalan yang berkata, aduh papa saya paling takut Pak, ke rumah sakit atau ke rumah duka. Tapi itu nggak takut, punya istri banyak. Dan diam-diam loh kalau, waduh gila itu.
bener-bener bisa begitu. Kita harus membayangkan bahwa kita bisa ditolak, supaya kita takut akan Allah. Dari pergumulan untuk mengetahui apakah diri kita sudah melakukan kehendak Bapa atau belum, maka kita harus berusaha untuk menemukan perjumpaan dengan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Kalau Allah itu hidup, kita harus berani meyakini dia bereaksi, dia merespon kalau kita mempertanyakan sesuatu kepadanya. Makanya jangan bergantung kepada manusia. Di doa pagi saya sesekali mendoakan saudara, iya. Tapi lebih banyak saya arahkan saudara doa masing-masing kepada Tuhan. Supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan. Ada saat kita diam, kita meditasi, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Saat-saat seperti itu kita bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Pasti bisa, bukan tidak bisa, pasti bisa. Makanya ya saudara, orang yang benar-benar hidup bersih, kebahagiaannya hanya diarahkan atau tertumpu pada Tuhan, bukan pada dunia ini. Aduh, dia bisa menghayati keberadaan Allah. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Kalau dia berbuat satu hal yang itu tidak berkenan, damai sejahteranya hilang. Coba bagaimana mengajarkan ini ke orang? Sulit, kecuali orang itu mengalami sendiri, saudara. Nah kan banyak orang diliciki oleh dirinya sendiri, sampai dia tidak sadar kalau dia itu licik. Nah coba kalau sudah begini bagaimana? Parah. Mestinya orang sadar, saudaraku, sekecil apapun masalah itu, kita tahu ini berkenan atau tidak, dan ini merupakan pergumulan. Hari Minggu kemarin saya khotbahkan kalau seorang pemahat atau pelukis yang profesional, sampai hal kecil dia detail, saudara. Nah kita dari hal kecil, bukan hitungan jam, menit, bukan jam atau hari, menit dan detik kita pun kita belajar. Ini salah enggak? Ya memang khotbah seperti ini gampang, saudaraku. Prakteknya kan sangat sulit. Tetapi puji Tuhan ya, dengan khotbah begini saya dikejar oleh khotbah saya sendiri, dan saya belajar melakukannya. Kita mau memiliki kematian yang bermartabat, saudaraku. Orang yang tidak memiliki kepastian apakah dia diterima atau ditolak oleh Allah, pasti dia tidak memiliki kematian yang bermartabat. Tidak mungkin keselamatannya itu sebuah spekulasi. Tidak mungkin, itu tidak berkualitas. Orang yang memiliki kematian yang bermartabat, orang yang memiliki kepastian dia akan diterima oleh Allah. Dan kepastian itu tidak dibangun dari rumusan doktrin atau pengajaran, tetapi dia peroleh melalui pengalaman hidup. Ketika dia belajar untuk hidup dalam kesucian, hidup yang tidak bercacat, kehidupan yang tidak bercelah, lalu hatinya tidak terikat dengan dunia ini, tahu dia akan mengerti kapan dia salah, kapan dia tidak salah. Dia tahu apakah dirinya masih terikat dengan kesenangan dunia ini atau tidak. Dia tahu. Nah dari situlah ia memiliki kepastian. Jadi kesucian hidup itu bukan sesuatu yang gelap atau spekulatif. Dinikmati. Real, saudaraku sekalian. Nanti ditambah lagi dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dia bisa merasakan perasaan Tuhan di situ. Bagaimana Tuhan menerima kita waktu kita datang menyembah dengan hati yang bersih. Atau kita dengan hati yang kotor dan kita merasa ada yang tidak tepat dalam hidupku. Rasa kita, saudara. Rasa banget, saudaraku. Kalau dulu terus terang kita nggak rasa. Kalau doa kita saja muter-muter, mulek-mulek nggak jelas. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Engkau ada di sini, Engkau mengasihi kami.
itu nggak tertuju ke Tuhan, itu muter-muter nggak karu-karuan sebenarnya. Nggak akan merasakan perasaan Allah. Semua juga masih ke aku sentris dan tertuju kepada diri sendiri. Nah, saudara, saya berharap apa yang saya sampaikan ini seperti yang tadi saya katakan, Anda percayai dan Anda lakukan. Ya, saya tidak memaksa saudara untuk terima, tetapi saya ingin saudara betul-betul selamat bersama-sama dengan saya pulang ke surga. Amin.